Tekanan kepada AFC untuk bisa bertindak netral atau fair sepertinya benar-benar membuat mereka nggak bisa mengelak. Seperti kita tahu, AFC mendapatkan sorotan besar akhir-akhir ini, terkhusus usai Indonesia merasa dicurangi oleh wasit Ahmed di laga Bahrain kontra Indonesia. Dan bagaimana AFC tak menindaki laporan Indonesia dengan cepat, namun sebaliknya, justru langsung menindaklanjuti laporan Bahrain untuk memindah laga Indonesia kontra Bahrain ke tempat netral. Benar-benar jadi bumerang. Media seperti 433, Troll Football, hingga media-media dunia layaknya ESPN, Al Jazeera, hingga BBC benar-benar mengulas problem tersebut. Di mana hal itulah yang kemudian membuat AFC baru-baru ini dilaporkan akan memanggil wasit-wasit bermasalah di AFC, termasuk wasit Ahmad Al-Kaf untuk diselidiki. Mereka jelas harus melakukan itu untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pecinta sepak bola dunia bahwa AFC bersih. Sudah hampir 3 pekan sejak laga kontroversial Indonesia dan Bahrain berakhir, tapi pembahasan soal masalah ini sepertinya belum akan usai. Saat itu, AFC mendapatkan sorotan yang begitu besar usai wasit mereka asal Oman, yakni Ahmed Al-Kaf, yang memimpin laga Bahrain Indonesia, dinilai banyak mengambil keputusan yang berat sebelah dan merugikan Indonesia. Mulai dari pelanggaran-pelanggaran kecil yang seharusnya didapatkan Indonesia, namun tidak diberikan. Hingga yang paling krusial, momen di mana wasit pertandingan tidak segera menghentikan laga, meski waktu tambahan extra time telah habis. Memang sih, wasit punya hak untuk memberikan tambahan waktu lagi, tapi nggak 3 menit juga. Saat sebenarnya wasit sudah bisa menghentikan di menit 97, di mana saat itu bola sudah netral, dengan Indonesia menguasai bola. Ada Rafael strike tadi untuk menjangkau bola Indonesia. Umpan yang sangat baik kotak penalti. Memang belum melakukan aksi-aksi. Harus hati-hati. Itu di kotak penalti. Masih Rafael. Pelanggaran jelas. Nathan, ada Witan Sulaiman. Kini, 3 pekan setelahnya, usai AFC mendapatkan sorotan, di mana 90+6 sama dengan 99 jadi trending di mana-mana, termasuk di media dunia, hingga para content creator dunia. Sebuah laporan terbaru menjelaskan jika akhirnya AFC memanggil wasit Ahmed. Laporan itu sendiri sudah dipublikasikan oleh media-media di Indonesia seperti dari FIFA Go, Bola Sport, TV One News, hingga media asal Malaysia Makan Bola. Sebenarnya, kabar itu sendiri muncul dari jurnalis Arab Nahar Kunais. Dalam tweet yang baru-baru ini ia buat, jurnalis asal Arab Saudi ini menjelaskan jika AFC akhirnya memanggil wasit Ahmed untuk melakukan penyelidikan, di mana jika terbukti melakukan kesalahan, maka wasit Oman bisa mendapatkan sanksi untuk tidak memimpin laga hingga akhir musim di kompetisi level Asia. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Al-Kaf, Muhammad Nazmi dari Malaysia, dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait untuk diselidiki pasca insiden dan kesalahan serius pada pertandingan Indonesia versus Bahrain, Al-Hilal dan Al-Ain, serta manipulasi protokol VAR. Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim olahraga di Asia, tulis Nahar Kunais di akun X miliknya. Nahar Kunais sendiri melanjutkan tweetnya soal Indonesia, di mana menurutnya Presiden AFC harus bisa bersikap fair dan menegakkan keadilan untuk Indonesia yang saat ini tengah bermimpi untuk lolos ke ajang Piala Dunia. Seluruh atlet di Asia harus berdiri bersama Indonesia hingga keadilan dipulihkan, dan Presiden Konfederasi Asia Salman Al-Khalifa harus berlaku adil terhadap tim Indonesia. Impian masyarakat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika tidak akan pupus. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam penyelidikan terhadap penguasa yang lalai, tulis Nahar Kunais di akun X miliknya. Oh iya, jika melihat tweet tadi, wasit Ahmed ini bukan satu-satunya yang dipanggil oleh AFC untuk dilakukan penyelidikan, karena ada 2 nama wasit lainnya. Pertama adalah wasit Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait. Kita belum tahu apa kesalahan wasit Muhammad Nazmi yang memimpin laga Al-Hilal kontra Al-Ain di laga Champions Asia. Tapi yang pasti, namanya disebutkan di laporan dari Nahar Kunais.
Terlepas dari seperti apa nantinya hasil dari penyelidikan, yang pasti itu tidak akan berdampak apa-apa pada hasil laga yang sudah terjadi. Indonesia nggak akan mendapatkan 3 poin atau dinyatakan menang, meskipun nantinya wasit Ahmed Alkaf dinyatakan bersalah oleh AFC. Pasalnya, dalam sejarahnya, FIFA tidak pernah mengubah hasil pertandingan, di mana FIFA tercatat hanya pernah menggelar laga ulang saat wasit dinilai melakukan kesalahan, di mana itu pernah terjadi di laga Bahrain kontra Uzbekistan. Jadi saat itu, wasit dinilai membuat kesalahan yang menguntungkan Bahrain. Tapi menariknya, Uzbekistan yang sudah menang 1-0, yang sebenarnya menjadi tim yang mengajukan protes, justru harus mengulang laga dari 0-0 di laga ulangan antara kedua tim. Jelaskan, kita yang protes, kita yang sudah menegang, justru harus mengulang laga dari 0-0 dan itu merugikan Uzbekistan saat itu. Saat ini sendiri fokus timnas Indonesia tak lagi ada di Bahrain. Fokus tim dan skuad Garuda ada pada laga yang akan dimainkan di awal bulan November nanti, di mana skuad timnas bakal menghadapi lawan tangguh yang juga disebut sebagai tim terkuat Asia, yakni Jepang. Tentu menghadapi Jepang, Indonesia menjadi tim yang tak diunggulkan. Jika mengingat performa Jepang di round 3 ini yang luar biasa. Mereka mengalahkan China 7-0, mengalahkan Bahrain 5-0, sebelum mengalahkan Arab 2-0, dan bermain imbang 1-1 menghadapi Australia. Tim asuhan Hajime sendiri juga diisi oleh bintang-bintang dunia di tiap lininya. Mereka punya Ueda yang bermain di tim Feyenoord sebagai striker nomor 9. Sedangkan di sektor winger, siapa sih yang nggak kenal sama duo Jepang saat ini? Di kiri mereka punya winger dari tim Brighton di Liga Premier Inggris, Mitoma, yang skillnya bahkan di atas rata-rata para pemain Liga Premier Inggris. Sedangkan di kanan, mereka punya mantan bocah Akademi La Masia, Kubo, yang pernah main di Madrid dan saat ini jadi bintang di tim Real Sociedad. Gak hanya hebat di lini serang, di tengah ada bintang Liverpool Wataru Endo, hingga bintang Liga Prancis di tim AS Monaco, Takumi Minamino. Belum lagi di lini belakang mereka, dengan Tamiyasu, Koki Machida, serta kiper FC Parma, Ona Nakawe atau Zion Suzuki. Melihat kemewahan itu, sekali lagi, kami pikir bisa menahan imbang saja sudah syukur ya bagi Indonesia. Meski di sisi lain kita harus tetap dukung dan yakin jika para pemain timnas bisa memberikan kejutan. Ya, jadi itulah cerita dibalik panggilan dari AFC kepada wasit asal Oman. Dan bagaimana Indonesia nggak perlu terlalu memikirkan hal itu dengan lebih fokus saja pada timnas Jepang. Gimana menurut kalian? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.